bermanfaat selama ini, maka kami sebagai generasi muda selalu memberikan apresiasi kepada pendahulu kami. Kepala desa pertama yang ada di desa ini, sampai dengan hari ini Amanggaku seorang penjabat. Mereka sudah memberikan jalan, mereka sudah menerangkan lampu untuk kita terus jalankan. Maka satu kehormatan bagi kami, satu kebanggaan bagi kami terhadap pendahulu kami yang sudah membuka jalan untuk itu. Maka tugas kita sebagai seorang pemuda adalah melanjutkan atas apa yang sudah mereka perjuangkan selama ini, saudara-saudara. Tobias Mansur, Tobias Mansur, nomor 5. Harus semangat, pemuda itu begitu. Kita harus tunjukkan bahwa pemuda adalah salah satu tokoh yang bisa menghadirkan perubahan, bukan seorang pecundang atau menghindar dari persoalan yang dia hadapi di desanya. Maka dari itu, pertama saya ingin mengajak kepada seluruh generasi muda yang ada di desa ini, kita harus bangun dari tidur kita. Kita harus buka mata, buka telinga, mendengar dan melihat apa yang selama ini kita lihat. Suatu kebahagiaan bagi kita, pada pendahulu kita sudah memberikan jalan kepada kita, maka tugas kita adalah melanjutkan. Tentu di dalam perjalanannya ada hal-hal yang belum beres, itu biasa manusiawi. Karena menjalankan program itu tidak semudah membolakan telapak tangan. Tentu ada yang memuaskan, ada yang tidak, itu biasa manusiawi namanya. Tetapi tugas kita, karena kita semua adalah agen perubahan di desa ini, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pendahulu kita, terkhusus kepada Amanggami yang sudah luar biasa melakukan program-program yang sesuai dengan apa yang beliau targetkan. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, terkhusus kepada calon nomor 5, satu hal yang perlu kita sadari dan yang perlu kita lihat bersama bahwa panitia pemilihan kepala desa tingkat desa Wewako telah menetapkan 5 putra terbaik di desa ini. 5 putra terbaik itu adalah hasil pilihan-pilihan kita, hasil renungan-renungan dari kita semua, dan ditetapkan menjadi seorang calon. Hanya saja tugas kita, siapa di antara mereka ini yang layak untuk menjadi nahkoda. Tentu mereka semua yang 5 ini memberikan program untuk memajukan desa ini. Saya yakin dan percaya, karena saya yakin bahwa mereka semua yang maju ini memiliki konsep untuk memajukan desanya dengan cara apapun. Dan tentu cara-cara seperti itu mereka sudah konsepkan semua melalui visi misinya. Visi misinya seperti apa? Bukan tugas saya untuk menyampaikan itu, tetapi tugas seorang calon. Kami sebagai generasi muda yang berada di barisan Matobi hanya mengajak kepada kita semua, masyarakat desa Wewako. Karena pada siang hari ini kita berada di bawah tenda yang difasilitasi oleh Matobi sendiri atau Bapak Tobias Mansur selaku calon nomor 5. Maka tugas kami adalah mengajak kita semua. Inilah calon terbaik di antara yang baik yang 4 sebelumnya. Sepakat akan hal itu? Sepakat akan hal itu? Siap menangkan Tobias Mansur? Siap. Siap menangkan Tobias Mansur? Siap. Siap menangkan Tobias Mansur? Siap. Kayak aku berpikir, saya belum dengar suaranya dari tadi. Baik, terima kasih Kai. Kita selalu kawal bersama perjalanan demokrasi saat ini. Terima kasih Kai sudah berada di barisan ini. Barisan para pemuda milenial yang siap dan mendukung selalu calon kita, calon nomor 5. Dimanapun dia pergi, dimanapun dia berada, tugas kita adalah mengawal dan memberikan masukan kepadanya. Siap? Siap? Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, seorang pemuda yang tumbuh dan dilahirkan di desa ini, yang mungkin beberapa tahun yang lalu tidak pernah ada di dalam bayangan kita.
Tetapi di tahun-tahun belakangan ini dia sudah muncul dengan begitu gagahnya. Dari kacamata kita dia tidak memiliki apa-apa, itu nyata. Tetapi saya yakin dan percaya dia ada untuk kita dan kita ada untuk dia. Inilah calon kita, calon nomor 5. Ada suara yang dibawakan oleh angin beberapa bulan yang lalu, dan sampai saat ini masih terngiang di telinga kami yang berada di lingkaran ini, bahwa suara itu mengatakan tidak boleh memilih pemimpin yang tidak ada asap api di dapurnya. Tidak boleh memilih pemimpin yang usianya belum cukup. Saat ini kami jawab bahwa seorang pemimpin tidak harus kaya, seorang pemimpin tidak harus tua, tetapi ketika dia sudah ditetapkan dengan undang-undang, ketika dia sudah didukung oleh orang banyak, maka dia akan dengan sendirinya bisa untuk memimpin desanya sendiri. Permainan ini bukan permainan kaya-kayaan, siapa yang kaya dia yang maju, tidak. Permainan ini bukan tentang siapa yang tua, siapa yang muda, tidak. Tetapi permainan ini adalah siapa yang lebih layak visi dan misinya untuk disampaikan kepada masyarakat umum. Itulah dia seorang pemimpin. Kita tidak memilih seorang pemimpin di wilayah perusahaan, tidak. Maka yang harus kita pilih adalah yang pertama banyak uang, yang kemudian usianya matang. Tidak seperti itu. Mungkin pemikiran-pemikiran itu ada, tapi kami sebagai generasi muda yang memiliki semangat untuk selalu memberikan perubahan di desanya, kami tidak percaya akan hal itu. Itu semua adalah mitos atau cerita hayalan. Tapi kami sebagai generasi muda memiliki semangat yang tinggi untuk melanjutkan apa yang sudah dirancangkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Karena itulah kami juga mengucapkan terima kasih kepada kita semua kerana tua kami. Itu gunan morning sekolah latihan orang nonggo. Sekolah nono porong kolej sekolah ring apa saja dapat game itu praktek CBO. Salah satunya adalah mencalonkan diri. Karena Dorita kami oleh tanah data untuk memajukan desa itu seperti ini, untuk memajukan wilayah itu seperti ini. Maka tugas kami adalah melanjutkan apa yang kami sudah pelajari, dan kami harapkan kita semua yang hadir di sini mendukung apa yang ada di dalam diri kami. Siap menangkan Tobes Mansur? Siap. Siap menangkan Tobes Mansur? Siap. Tanggal 29 September, jawaban itu akan terparti di dalam TPS. Semoga jawaban itu tidak hanya ada di mulut, tetapi juga ditusuk di nomor urut 5 nantinya. Sepakat? Sepakat? Kaum ibunya sepakat? Baik. Karena keberhasilan seorang suami yang ada di depan tidak terlepas daripada dukungan seorang istri yang hebat. Betul? Maka tugas seorang matobe nanti ketika terpilih adalah selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada ibu-ibu kita. Apalagi beliau ini basicnya kesehatan. Dan saya yakin dan percaya bahwa di dalam visi misinya nanti akan ada membahas tentang kesehatan. Maka nanti tugasnya berkolaborasi dengan bidan desa atau bidan yang ada di puskesmas untuk selalu memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat desa Wewako. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan dan yang kami kasihi, tantangan demi tantangan yang telah kami terima, terkhusus kepada calon pribadi, tentu rasa
yang ada di dalam diri itu berbagai jenis rasanya. Ada yang sakit hati, itu biasa manusiawi. Ada yang putus asa, itu biasa. Tetapi apa yang menjadi semangat kami sampai hari ini kami bisa berdiri di sini? Karena kita adalah pemuda. Pemuda yang cita-cita ingin menyatukan semua perbedaan. Pemuda yang memiliki mimpi besar untuk merubah semua persoalan yang ada saat ini. Maka tugas kita adalah menerima semua ocehan-ocehan itu dengan lapang dada. Kami selalu mengibaratkan perjalanan politik kami di Barisan Nama Tobi adalah seperti jarum. Kenapa dengan jarum? Jarum itu kecil dan selalu dipegang oleh ibu-ibu. Jarum itu kecil, tapi tugas jarum adalah menyatukan apa yang telah dipisahkan. Itulah tugas jarum. Itulah dasar perjuangan kami. Kenapa sampai saat ini kami tetap konsisten berada di barisan ini dan konsisten berada di barisan nomor 5. Karena itu tadi, filosofi kita dalam perjalanan kita adalah filosofi jarum. Menyatukan apa yang telah bercerai-berai. Bukan seperti gunting. Gunting itu besar, tetapi dia mencerai-beraikan apa yang telah disatukan. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, dan calon kepala desa nomor 5 yang kami cintai, satu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa kontestasi ini adalah kontestasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sadar ataupun tidak, tapi ranah daripada perjuangan kita adalah ada aturan yang mengaturnya. Maka tugas kita sebagai generasi, tugas kita sebagai masyarakat desa Waiwako, itu adalah menjalankan demokrasi ini dengan penuh damai, dengan penuh sukacita. Karena siapapun yang terpilih nanti pada tanggal 29, itu adalah kepala desa kita semua. Kalaupun kemarin ada yang menyatakan ada kelompok ini, ada kelompok itu biasa. Itu biasa, dimanapun, permainan apapun itu ada. Kenapa? Itu semua adalah semangat kita untuk terus berjuang, mencari apa yang kita belum dapat, dan dengan harapan pencarian itu akan mendapatkan hasil yang baik di tanggal 29 nanti. Jangan karena perbedaan pilihan kita bermusuh-musuhan. Tidak seperti itu di dalam barisan ini. Kita tidak mengajarkan bahwa perbedaan politik itu ajang untuk permusuhan, tidak. Kita tidak diajarkan bahwa perbedaan politik itu untuk mencerai-beraikan kita, tidak. Tetapi perbedaan pilihan adalah satu hal yang telah dianjurkan di dalam dunia demokrasi. Permainan ini hanya berakhir pada tanggal 29. Sadar ataupun tidak, dan saya yakin kita semua sadar akan hal itu. Tanggal 30 kita akan kembali ke dalam satu keluarga besar desa Waiwako. Maka sekali lagi saya selaku tim pemenang dari calon nomor 5 mengajak kita semua, para calon yang hadir pada saat ini, mari kita sama-sama menyampaikan kepada pendukung kita bahwa permainan ini tidak lama lagi akan berakhir. Kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan itu jauh dan terus akan ada di waktu-waktu yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, tentu kami sebagai generasi muda yang berada di Barisan Nama Tobi mengucapkan kembali terima kasih kepada orang tua kami yang terus memberikan semangat kepada kami untuk terus berjuang, berjalan, mencari, mendekati semua keluarga yang ada di desa ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah memenuhi undangan kami, mendengar apa yang menjadi roda perjalanan daripada calon nomor 5 nanti ke depan ketika dia akan terpilih. Tentu sekali lagi saya bahasakan bahwa di dalam perjalanan politik saat ini, khusus yang ada di calon nomor 5,
ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hujatan yang masuk dan selalu kami dengar. Tetapi kami selalu membisikkan kepada umat Tobi bahwa perjalanan politik ini kita ibaratkan seperti mangga yang tumbuh di tepi jalan. Orang selalu melemparnya dengan batu, tetapi dia membalasnya dengan buah. Itulah dasar daripada perjuangan ini. Tentu sekali lagi saya bahasakan bahwa perjuangan, pernyataan-pernyataan yang dapat melumpuhkan semangat kami itu ada. Tetapi semangat kami seperti yang saya bahasakan tadi adalah seperti mangga yang tumbuh di tepi jalan. Orang selalu melemparnya dengan batu, tetapi dia membalasnya dengan buah. Seperti itu. Maka kami tetap konsisten mengajak dan selalu mengajak kepada kita semua bahwa marilah kita sama-sama mendukung calon kita, calon nomor urut 5, Bapak Tobias Mansur Escape, untuk menjadi nahkoda di desa ini di dalam periode 2022-2028. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tobias Mansur Selalu di hati. Tobias Mansur nomor 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua urus.